Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Tanjung, Widya Iswara Ahli Madya BKPSDM Kabupaten Karawang, akan menyampaikan video strategi pembelajaran dalam rangka pemenuhan tugas Diklat Pengampu Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan. Kali ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran untuk agenda 2, kepemimpinan pelayanan, khususnya mata pelatihan membangun tim efektif. Agenda 2 atau kepemimpinan pelayanan berjumlah 63 JP, terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah diagnosa organisasi, terdiri dari 18 JP. Yang kedua, berpikir kreatif dalam pelayanan, 18 JP. Kemudian yang ketiga, membangun tim efektif, 18 JP. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, berjumlah 9 JP. Yang akan saya tampilkan saat ini adalah strategi pembelajaran mata pelatihan membangun tim efektif. Dalam strategi pembelajaran tim efektif ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, kemudian bagian penyajian, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Kita akan sampaikan dulu tentang materi pelatihan membangun tim efektif untuk bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ini, yang pertama adalah mengucapkan salam pembuka dan memperkenalkan diri oleh Widya Iswara. Tentunya metode yang disampaikan adalah metode ceramah. Misalnya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya Bapak Ibu peserta Diklat PKP? Semoga sehat saja. Perkenalkan, nama saya Rahman Tanjung, Widya Iswara Ahli Madya dari BKPSDM Kabupaten Karawang, dan seterusnya. Yang kedua adalah berkenalan dengan peserta. Ini tentu sangat penting. Berkenalan dengan peserta tidak hanya menyebutkan nama saja, tetapi dilengkapi atau dibarengi dengan metode yang bisa membuat menyenangkan bagi para peserta. Metode yang saya gunakan kali ini adalah dengan tepuk perkenalan. Bagaimana caranya? Tepuk perkenalan melibatkan semua peserta yang ada di dalam kelas. Cara bermainnya, seluruh peserta mengikuti gerakan dari Widya Iswara dalam posisi duduk. Kemudian, menepukkan kedua tangan masing-masing ke paha, menepuk tangan, kemudian jentikan jari tangan kanan dan kiri. Nah, ketika menjentikan jari tersebut, yang berkenalan menyebutkan nama dirinya dan teman yang disebut. Contohnya seperti ini. Oke Bapak Ibu, ikuti saya ya. Gerakannya seperti ini. Ketika itu dibarengi dengan kata-kata seperti ini. Perkenalan dimulai. Nah, yang menyebutkan itu semua mengikuti kata-katanya. Lalu kemudian yang kedua, perkenalan dimulai. Saya Rahman Budi. Nah, misalnya teman yang di samping saya adalah Budi. Kemudian teman yang di samping Budi adalah Iwan. Maka Budi perkenalannya, saya Budi Iwan, dan seterusnya. Kemudian, yang ketiga adalah melakukan apersepsi tentang materi membangun tim efektif, di mana Widya Iswara akan menanyakan pengalaman peserta. Apakah mereka pernah tergabung atau ikut berpartisipasi dalam sebuah tim, baik itu di OPD tempat kerjanya ataupun di masyarakat. Oke Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu detik ini bekerja sebagai PNS, apakah Bapak Ibu pernah tergabung atau ikut serta dalam suatu tim atau kelompok? Ya? Oh, pernah ya. Nah, di sini saya ingin meminta Bapak Ibu bisa menceritakan pengalamannya, kita sharing bersama. Ya. Apa yang Bapak alami, apa Bapak rasakan ketika Bapak tergabung dalam suatu kelompok atau tim dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di sini Widya Iswara akan meminta pengalaman seluruh peserta, apa yang mereka bisa sampaikan tentang persepsi secara umum terkait tim efektif, dihubungkan dengan pengalamannya masing-masing bergabung dalam tim, baik itu di tempat kerjanya maupun di masyarakat. Metode yang digunakan adalah storytelling dan curah pendapat. Untuk memperkuat, saya akan menambahkan quote dari Saul L. Miller. Dikatakan bahwa when a group of people come together and dedicate themselves toward a common goal, incredible things are possible. Jadi di sini maksudnya ketika suatu kelompok orang yang bersama dan mendedikasikan dirinya untuk suatu tujuan, ya, tujuan yang satu, ini tentu akan
menciptakan hal-hal yang sangat menakjubkan. Itu adalah suatu kemungkinan. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan konteks agenda pemberdayaan tim dan materi membangun tim dalam pencapaian tujuan pelatihan. Di sini ada 4 materi. Ya. Yang pertama adalah tentang ceramah tim efektif, kemudian karakteristik tim efektif dalam pelayanan, dan bagaimana strategi menumbuhkan tim efektif. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Yang kelima, video suara akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan struktur pembelajaran. Akan menyampaikan video suara tentang hasil belajar, di mana hasil belajar dari mata pelatihan membangun tim efektif ini adalah peserta mampu membangun tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien, efektif. Sedangkan indikator hasil belajar yang diharapkan adalah: pertama, peserta mampu mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua, peserta mampu mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Yang ketiga, peserta mampu menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif. Dan yang terakhir, peserta mampu menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Berikutnya, di bagian yang kedua adalah tentang penyajian materi. Dalam penyajian materi ini, ada beberapa hal yang akan disampaikan dalam materi inti. Yang pertama adalah ceramah tim efektif dalam pelayanan. Yang kedua, mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Yang ketiga, menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif. Dan yang terakhir, materi tentang menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Dalam penyajian materi yang pertama, akan disampaikan terkait tentang fasilitasi review hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan. Dalam hal ini, akan dibagi lagi menjadi sub pokok materi, ada 4. Yang pertama adalah menganalisis terkait ceramah tim efektif. Yang kedua, memberikan pendapat atas ceramah. Dan yang ketiga, penerapan tim efektif berdasarkan ceramah. Yang terakhir, identifikasi atau kendala yang muncul dari penerapan tim efektif dan solusi atas kendala tersebut. Strategi atau metode pembelajaran yang digunakan untuk submateri yang pertama ini adalah peserta akan diberikan video oleh WDI Suara dari pakar terkait tentang tim efektif. Kemudian dilakukan oleh peserta adalah melakukan curah pendapat atau tanya jawab berdasarkan hasil dari video tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Seperti kita ketahui bersama, kerja tim dalam olahraga itu sangat dibutuhkan, terutama yang beregu, sepak bola atau berkelompok, voli, basket, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang akan dibahas adalah pertama tentang pengertian tim efektif. Yang kedua, bagaimana tahapan-tahapan dalam membangun tim efektif. Yang ketiga, komposisi tim efektif. Yang keempat, peran kepemimpinan dalam membangun tim. Dan yang kelima, kolaborasi tim sukses dan tim efektif. Adapun strategi atau metode pembelajaran yang digunakan adalah: pertama adalah ceramah, jadi sama video suara, membuka tanya jawab, pemberian games, dan yang terakhir adalah studi kasus, yaitu berdiskusi dalam kelompok sesuai kasus pilihan, dan kemudian kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Nah, contoh misalnya di sini terkait dengan komposisi tim efektif, bahwa dalam tim efektif semua itu memiliki peran. Begitu juga misalnya dalam sepak bola, ada yang berperan sebagai striker, midfielder, defender, atau goalkeeper. Tim yang efektif terdiri di komposisi-komposisi seperti pemimpin, ya, yang menjadi tumpuan tim, koordinator dan organisator, kemudian pembentuk, pemberi motivasi, pemikir, penyedia gagasan, pengevaluasi yang melakukan evaluasi kerja tim, penyelidik terkait dengan info dan jejaring, pekerja tim untuk memecah konflik, dan penyelaras akhir untuk memandu. Games yang akan diberikan tentunya adalah games yang terkait tim efektif dalam pelayanan, di mana dalam game tersebut dari 40 peserta ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Dari 4 kelompok tersebut, masing-masing peserta akan diberikan satu spidol. Game yang pertama adalah peserta tidak boleh mendapatkan instruksi apapun dari pimpinannya atau tidak boleh bertanya sesama peserta yang lain. Ya, peserta yang pertama akan menggambarkan sebuah garis, bisa garis lengkung, garis lurus, atau satu garis itu. Ya. Kemudian dilanjutkan peserta kedua sampai peserta ke-10 hingga membentuk suatu gambar. Tapi tidak akan diberikan waktu untuk berdiskusi. Nah, yang kedua, peserta ini akan diarahkan oleh ketua timnya bagaimana membentuk suatu gambar yang memiliki makna dengan dibagi oleh 10 orang. Artinya 10 garis bisa membentuk 10 gambar. Nah, di sana ini akan berkaitan dengan bagaimana pengembangan tim efektif. Contohnya, ketika suatu tim bekerja tanpa arahan, tentu tidak akan efektif dan efisien. Yang kedua itu mencerminkan ketika tim harus ada instruksi yang tepat
ada perencanaan yang tepat sehingga bisa mengembangkan tim efektif dalam pelayanan. Yang ketiga, materi tentang karakteristik tim kerja yang efektif. Nah, ini terdiri dari tujuan tim yang jelas dan membuka, bagaimana struktur tim yang berorientasi hasil, kemudian tim yang kompeten, komitmen bersama dalam tim, iklim kerjasama yang kondusif, standar ukuran keberhasilan tim, dukungan dan penghargaan eksternal, serta kepemimpinan yang berprinsip. Strategi atau metode pembelajaran yang digunakan dalam submateri kali ini adalah Widyaswara akan memberikan sebuah video, kemudian seluruh peserta diminta menyimak video dan memberikan pendapat atas video tersebut serta dihubungkan dengan pengalamannya dan akan dilangsungkan tanya jawab atau diskusi. Video yang diputar adalah tentang kerjasama tim, seperti ini. Jadi dalam video ini kami akan menampilkan tentang bagaimana sekelompok bekerja dalam membawa beban. Video ini bisa dilihat di mana seorang pemimpin tersebut dibantu oleh beberapa anggota timnya. Tetapi dari satu kondisi itu ada yang memberatkan, ada yang mengganggu, ada yang bahkan menahan untuk tidak laju di gerobak ini. Kemudian di satu sisi pemimpin ini bertindak tegas, ya, bagaimana cara agar gerobak ini bisa ditarik dengan efektif, bisa menyusul lawannya. Akhirnya pemimpin mengambil keputusan, ya, mengusir si pengganggu, kemudian mengatur dengan tegas bagaimana caranya agar tim tersebut bisa bekerja dengan baik. Berikutnya, kepemimpinan yang berprinsip akan disampaikan di sini tentang pemimpin yang berperan, bagaimana role model sebagai inspirator, motivator, mentor, coach, konselor bagi timnya. Pemimpin tim efektif juga harus mampu membangun visi yang jelas dan menggugah bagi timnya, mampu mengelola perubahan untuk mencapai visi atau tujuan tim, serta mampu menumbuhkan potensi-potensi anggotanya. Yang keempat, materi tentang bagaimana menumbuhkan tim kerja yang efektif. Nah, di sini ada 7 strategi dalam menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif, strategi menyusun tujuan tim, strategi menyusun struktur tim, strategi mewujudkan tim yang kompeten, strategi meningkatkan komitmen tim, strategi membangun kerjasama kondusif, strategi meningkatkan standar keberhasilan, strategi meningkatkan dukungan pihak dari luar. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan untuk materi kali ini adalah yang pertama ceramah, menjelaskan 7 strategi tersebut secara umum, yang kemudian akan membentuk suatu buzz group terdiri dari 7 grup sesuai dengan ada submateri ini. Grup yang pertama akan membahas tentang strategi menyusun tujuan tim, strategi menyusun struktur tim oleh grup kedua, dan yang terakhir di grup ke-7 akan membahas tentang strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Mereka kemudian berdiskusi, membangun suatu paparan tentang submateri yang telah diberikan tersebut, diberikan waktu untuk beberapa menit berdiskusi dan menyampaikan paparannya nanti di depan. Berikutnya yang ketiga adalah menyimak video keberhasilan Ignatius Jonan dalam merubah PT Kereta Api Indonesia, seperti video di bawah ini. Manajemen dan yang terutama pelayanan kepada pengguna jasa kereta api. PT KAI sukses meniti jalan evolusi untuk kembali ke jati diri. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa PT KAI yang telah mengedepankan berubah, pelayanan sebagai stigma etos utama kereta api Indonesia yang kurang baik, kemudian telah dirubah. Di sini tentu Ignatius Jonan, kinerja korporasi itu tidak mendapat hanya bekerja apresiasi seorang diri, dari tetapi publik, membutuhkan tercermin tim yang dalam efektif. serangkaian Nah, di sini awards bagaimana yang diterima KAI Pak Ignatius dan Jonan Direktur bisa Utama menumbuhkan Ignatius kerja yang Jonan. efektif. Kita Evolusi akan Ignatius berikan Jonan video dan ini PT KAI dan seluruh adalah peserta inspirasi diminta menyimak, kepemimpinan untuk kemudian perubahan. akan dilakukan curah pendapat. Nah, curah pendapat yang dilakukan tentu menyimak video yang telah ditampilkan tadi. Kemudian dilakukan diskusi kelompok, bagaimana membahas pengalaman dari personal sampai organisasi tentang strategi apa sih yang pernah mereka lakukan, ya, baik dihubungkan dengan video tadi maupun ke-7 strategi yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang penutup. Dalam penutup ini ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama, membuat kesimpulan bersama peserta dari sekian materi yang disampaikan. Kemudian melakukan mengevaluasi pembelajaran secara umum, baik melemparkan beberapa pertanyaan,
ya, atau memberikan mereka pemahaman-pemahaman tentang kesimpulan dari materi-materi tersebut, memberikan penguatan kepada peserta terkait pemanfaatan materi, dan mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada peserta dalam mengikuti Diklat TKP kali ini. Dalam penutupan, kami akan mengucapkan salam penutup dan saya akan mengakhirinya dengan sebuah pantun. Terima kasih para peserta yang telah berpartisipasi, cukup enjoy, cukup atraktif dalam materi membangun tim efektif yang kali ini. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan akan saya tutup dengan pantun. Jika ingin memikat darah, tetapkan tujuan dalam ingatan. Jika ingin masyarakat bahagia, terapkan kepemimpinan dalam pelayanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi strategi pembelajaran yang akan saya terapkan dalam mata pelatihan membangun tim yang efektif. Terima kasih.